Saudara, imbauan agar tidak mudik disampaikan petugas kesehatan untuk menghentikan sebaran virus corona. Mereka meminta masyarakat agar tidak berkumpul dan tetap di rumah saja. Sudah setahun lebih kita mengalami pandemi COVID-19. Seperti yang diketahui, banyak tenaga kesehatan tumbang dalam menjalankan kewajibannya. Kasus COVID-19 yang melonjak mengakibatkan fasilitas kesehatan diambang krisis, sehingga diperlukan lebih banyak lagi bantuan dari tenaga kesehatan dan relawan untuk menangani permasalahan ini. Berdasarkan data kumulatif kasus positif COVID-19 di Kota Sorong sudah mencapai 2.566 kasus. Namun sayangnya masyarakat di sejumlah fasilitas umum seperti taman bermain, pasar, dan sejumlah ruas jalan masih tidak disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Selain tenaga medis sebagai garda terdepan dalam menghadapi pandemi COVID-19, dibutuhkan juga kesadaran dari berbagai pihak, terutama masyarakat, di mana dengan kondisi seperti ini, masyarakat sudah mulai jenuh dan bosan dalam menghadapi pandemi, sehingga penerapan protokol kesehatan pun mulai diabaikan. Padahal, varian-varian baru dari mutasi virus corona sudah mulai bermunculan dan bisa mengancam nyawa. 19 pada anak semakin tinggi, varian Delta asal India memicu lonjakan angka penularan pada anak. Namun virus yang mematikan ini sekarang mengancam anak-anak kita. Mereka tertular bisa saja dari orang-orang yang berada di luar dan pulang ke rumah. Oleh karena itu, marilah kita menjaga anak-anak kita dengan menerapkan protokol kesehatan demi kebaikan diri kita sendiri, orang lain, dan anak-anak kita. Publik kembali dibuat kecewa dengan kinerja Kabinet Pemerintahan Jokowi dalam sepekan 2 Menteri Kabinet Indonesia Maju ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi. Pandemi yang datang tak terduga membuat kita semua beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Mulai dari rakyat kecil sampai menengah atas di mana COVID-19 melanda Indonesia menimbulkan dampak yang sangat besar. Salah satunya di bidang perekonomian rakyat. Di saat-saat seperti inilah kita sebagai abdi negara merapatkan barisan dan menguatkan hati untuk tidak menghalalkan segala cara untuk meraih sesuatu demi kepentingan pribadi. Penetapan Menteri Sosial Juliari Batubara dan juga 4 orang yang lain sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Bansos COVID-19 tentu saja mengagetkan dan membuat geram kita semua. Di tengah masa-masa sulit seperti ini, harusnya kita bisa saling membantu, saling menolong, bukannya hanya saling untuk mementingkan kepentingan pribadi. Banyak di luar sana pejabat-pejabat tinggi yang hanya ingin meraup keuntungan demi ketebalan dompet semata. Marilah kita bantu sebagai seorang ASN mengabdi kepada negara untuk menyelamatkan bangsa. Inilah wajahku, wajah negeriku, Indonesia. Kami siap bekerja sebagai ASN dengan penuh hati dan menjunjung rasa cinta tanah air. menjunjung rasa cinta tanah air.